Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dengan tokoh pendidikan di Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Bapak Rektor Universitas Dayan Iksanuddin, Bapak Insinyur Haji LM Samsul Kamar, MT IPU. Beliau ini adalah rektor yang memegang tampuk Unidayan dan beliau sudah berada pada periode kedua menjabat sebagai orang penting di sini, orang 01 di sini. Gimana kabar Pak? Baik. Ya, alhamdulillah. Ini bicara kesehatan ini luar biasa sebagai harta yang sangat mahal pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, Pak Rektor, ini saya mendengar bahwa saat ini Unidayan ini sementara memacu diri untuk meningkatkan kualitas, dan ini kualitas ini segala aspek yang disentuh, dan yang terpenting saya mendapatkan kabar bahwa bagaimana Unidayan untuk lebih menaikkan lagi mutu tenaga pengajaran. Bisa digambarkan soal hal tersebut Pak? Baik, jadi penilaian tugas dari perguruan tinggi itu adalah Tridharma, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, semua itu dilaksanakan oleh dosen dan segenap mahasiswa dan sivitas akademika. Pada penilaian kinerja universitas sebenarnya dilihat dari output dan outcome dari universitas itu sendiri. Output itu adalah mahasiswa atau alumni yang berkualitas. Kemudian yang lain adalah produk-produk ilmiah seperti publikasi ilmiah, hak paten, penemuan-penemuan itu. Jadi sebenarnya bukan hanya alumni, adalah jadi produk-produk ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, publikasi ilmiah, dan penemuan-penemuan dan hak kekayaan intelektual maupun hak paten. Dan ini memang menjadi penilaian juga dari dikti tentang kinerja universitas. Oleh sebab itu, Unidayan dalam hal ini kan selama ini sudah cukup lama, dia hampir 40 tahun dia beroperasi Unidayan ini. Sejak dulu kita fokus kepada bagaimana pendidikan dan pengajaran saja. Sehingga kita punya dosen-dosen yang ada ini sudah terbiasa dengan itu. Sehingga setelah ada penekanan-penekanan tentang kewajiban perguruan tinggi itu, ternyata kita sudah agak ketinggalan karena dari segi output dan outcome kita sudah masih rendah gitu. Hanya lulusan saja, tapi di bidang publikasi maupun hak-hak atau penemuan-penemuan kita belum. Oleh sebab itu saya ingin merubah paradigma daripada dosen-dosen ini, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan yang hanya mengajar saja. Maka kita ubah bahwa dosen itu sebenarnya harus meneliti dan mengadakan publikasi ilmiah. Oleh sebab itu dosen kalau hanya mengajar saja itu kan hanya di sekolah lanjutan atas saja. Jadi guru Pak? Jadi guru. Tapi kalau jadi dosen itu harus punya, di samping mengajar juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan itu kan dengan penelitian dan penemuan-penemuan. Itu bisa dilaksanakan kalau dosennya mau melaksanakan itu. Sebab itu kan kami merubah nih paradigmanya dosen ini, bukan hanya mengajar, tapi tugas utama juga penelitian dan publikasi ilmiah. Kalau pada penelitian-penelitian itu dia mendapatkan penemuan baru atau metode baru, itu kita segera mengurus hak kekayaan intelektualnya maupun hak paten. Ini yang merupakan kita punya target mulai tahun ini.
Saya kira gitu. Berarti dengan kata lain bahwa Bapak ini sebagai rektor mendorong semangat meneliti ini sebagai sesuatu hal yang harus muncul di tenaga pengajar yang ada saat ini sehingga mereka itu berubah yang mungkin selama ini setara dengan guru di SMA tadi sehingga mereka menjadi dosen sesungguhnya. Nah, bagaimana cara untuk bisa merubah kebiasaan lama yang sudah mungkin mengakar sampai sekitar hampir 40 tahun dan ini ada kebiasaan baru, gimana itu Pak? Ya, jadi sebenarnya dosen-dosen yang sudah melaksanakan kegiatan itu sudah banyak juga, tetapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Mungkin hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Jadi hanya beberapa, mungkin dari kurang lebih 200 orang dosen ini, mungkin hanya sekitar 10 atau 20 orang yang punya itu. Nah, saya menginginkan ini harus seluruhnya. Seluruhnya. Nah, oleh sebab itu, saya kalau bagi yang sudah biasa meneliti dan melakukan itu, suatu hal biasa. Tapi yang belum ini, saya memberikan satu, kan di setiap akhir tahun itu rektor menandatangani namanya fakta integritas. Bukan kinerja dosen. Kinerja dosen ada tanda tangan yang dilaporkan setiap tahun. Nah, itu disebutkan di situ kita melaksanakan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, kalau di pengajaran saya kira tidak ada masalah. Kalau tidak ada penelitian dan pengabdiannya saya tidak akan tanda tangan. Jadi dia harus, jadi wajib. Wajib. Nah, oleh sebab itu saya bilang Uniden akan menyediakan dana untuk itu. Memang selama dalam penganggaran dan kita ada dana penelitian walaupun tidak besar, tapi ada. Nah, tetapi dana penelitian itu dan pengabdian pun ada hibah dari Dikti. Kita perlu memburu itu, menyiapkan proposal yang baik, dan lain-lain supaya kita mendapatkan hibah Dikti itu. Nah, demikian juga sumber dana penelitian itu juga bisa kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan di sana kan ada bidang litbangnya, ada juga dinas-dinas yang mengembangkan sesuatu. Saya kira inisiatif harus dari perguruan tinggi, jangan kita menunggu. Di sana juga kan dia tidak tahu apa yang kita tahu. Kita harus ke sana sampaikan bahwa kita kalau ada hal-hal yang perlu kita bisa. Kalau perlu kita terjun duluan mengadakan penelitian, baru kita laporkan bahwa yang bisa diteliti itu adalah hal-hal ini. Kita ada perikanan di sini mah pesisir yang sangat luas. Jurusan budidaya lagi. Budidaya itu sebenarnya sangat potensi untuk pengembangan perikanan. Kan kalau penangkapan itu kan kita perlu ada modal yang besar. Walaupun juga budidaya ada modalnya, tetapi lebih besar penangkapan itu. Kalau mau secara besar-besaran. Oleh sebab itu saya kira perikanan, demikian juga pertanian. Demikian juga bidang-bidang lain. Jadi banyak hal yang bisa dilihat. Betul. Tadi Bapak mengatakan wajib meneliti. Berarti ini tidak ada kata toleransi. Tidak ada. Sebanyak 200 kurang lebih dosen itu harus melakukan penelitian. Berarti dengan kata lain bahwa volumenya ini harus 100%. Jadi saya bilang dulu kan biasa ada dosen itu kan ada yang dapat tugas tambahan. Tugas tambahan itu seperti saya, rektor. Itu namanya tugas tambahan itu. Dan sebenarnya saya dosen. Nah, jadi kalau dulu yang dengan tugas tambahan itu mempunyai keringanan di bidang tridharma tadi. Tetapi bagi saya, sekarang karena ini sudah mendesak, keringanan boleh, tapi bukan di bidang penelitiannya. Kalau mengajarnya boleh dikurangi, tapi peneliti tetap wajib. Karena sudah ada kata kuncinya tadi wajib. Sampai oleh Pak Rektor. Jadi seluruh dosen. Ini luar biasa. Kalau saya bisa katakan ini tahun-tahun riset, tapi hukumnya wajib. Jadi tidak ada lagi grade sekian persen dan seterusnya tahun berikutnya. Tapi ini wajib berarti tahun ini 100% ini target bisa tercapai. Ini butuh tenaga yang besar kalau menurut saya ini. Tapi ya itulah kita. Jadi perlu pengawasan besar karena begini, kan riset orang yang meriset itu kan perlu juga punya pengetahuan. Oleh sebab itu saya bilang untuk
bisa mengadakan riset. Kan kita bidang studi kita sendiri masing-masing. Iya, betul. Yang paling penting adalah kita punya informasi dari jurnal-jurnal itu di bidang kita, supaya kita punya informasi itu sehingga kita bisa mengembangkan, mendapat ide dari itu untuk di lingkungan kita. Nah, itulah yang tentang riset itu. Jadi riset itu kan kita banyak di sekitar kita banyak sumber untuk bisa dijadikan bahan riset. Tapi kan kita belum dapat ide karena kita belum tahu. Nah, itu. Oleh sebab itu saya kira tentang dosen-dosen harus mempelajari dulu apa itu yang bidang apa yang bisa. Berarti dengan kata lain Pak, ini Bapak mau menginginkan agar dosen itu meningkatkan kompetensinya. Ya, betul. Jadi mereka setiap tahun ketika melakukan penelitian berarti kan kompetensinya akan semakin naik. Bisa naik. Berarti itu harapan Bapak ya? Ya, sebab dosen itu harus jadi ahli. Ahli. Tidak bisa hanya biasa-biasa saja. Harus jadi ahli bidangnya. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Apalagi visi Universitas Dayan Ihsanuddin itu tahun 2035 harus jadi universitas yang unggul. Unggul itu artinya apa? Orang sumber daya manusia yang unggul. Tidak mungkin dosennya yang belum punya bukan yang unggul. Harus ahli semua dosen-dosennya gitu. Artinya ini sama dengan filosofi bahwa input, proses, output. Nah, kalau kita bicara input, yang melakukan proses ini kan berarti dosen. Nah, ketika dia mau menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, tentu dosennya juga harus berkualitas. Dan salah satunya adalah dengan bagaimana mereka menaikkan kompetensinya untuk memperbanyak penelitian, dan itulah sehingga mereka bisa menjadi kualitas ahli. Nah, tadi ini juga Pak Rektor semangat sekali nih menggambarkan tentang bagaimana tahun ini menjadi tahun riset. Dan walaupun dengan dana penelitian yang terbatas, tapi ini tidak mengurangi spirit dari Pak Rektor. Ini apa sebenarnya yang mendorong Pak Rektor sehingga betul-betul melakukan hal ini sehingga bisa dilakukan oleh semua dosen yang ada di Dayan? Satu, sebab kan dosen ini belum terbiasa. Jadi kalau untuk menjadi kebiasaan, kita mulai dari yang kecil-kecil, yang punya dana kecil dulu. Tapi pelaksanaan metode penelitiannya harus benar-benar betul-betul seperti melaksanakan riset. Bahan riset itu kan mahasiswa kan untuk skripsinya juga melakukan riset. Bisa berkolaborasi dengan mahasiswa untuk mencari data misalnya. Tidak usah dosennya pergi kemana-mana, mahasiswanya yang cari. Sebab mahasiswanya juga untuk membuat skripsinya. Nah, dia bikin skripsi dengan cari data. Nah, disitulah dia bisa diarahkan untuk pembimbingan skripsinya, sekaligus dimanfaatkan untuk memperoleh data dari. Nah, cara mengolahnya tentunya kalau riset dosen kan pasti sudah lebih baik. Nah, jadi itu sebenarnya sehingga dana penelitian itu bisa katakan dalam pencarian data tidak perlu lagi mencari, mungkin katakan tadi kolaborasi itu tadi. Nah, itu. Jadi dengan kata lain bahwa dosen juga harus punya inovasi dan punya kreativitas. Iya, kreativitas untuk bagaimana caranya untuk memperoleh data yang valid, yang akurat dan sebagainya kan. Jadi dia harus selalu mengupgrade diri gitu Pak. Nah ini jadi ini menarik bahwa kalau kita pada musim Covid ini ada kebiasaan baru, kemudian juga punya kebiasaan baru. Tapi kebiasaan barunya adalah yaitu bagaimana merubah paradigma dosennya sehingga mereka naik kelas menjadi seorang yang tingkat ahli atau peneliti. Nah, sebagai closing statement Pak, apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan perubahan paradigma ini bagi dosen maupun bagi masyarakat yang akan tentu masuk di perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara? Ya, jadi bagi dosen saya kira ini memang suatu kewajiban dan penelitian itu bukan hal yang baru. Dosen kan paling tidak dia sudah S2, sudah 2 kali dia melaksanakan pembuatan skripsi maupun tesis. Apalagi yang S3 saya bilang, dia sudah juga melakukan penelitian desertasinya. Oleh sebab itu, saya kira ini bukan hal yang baru bagi dosen. Hanya tinggal kemauannya. Oleh saya kira
Soal keahlian saya kira tidak bisa diragukan. Dia sudah doktor malah. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian bagi masyarakat saya kira sebenarnya potensi penelitian dan pengabdian masyarakat di Unidayan itu bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Ada hal-hal yang itu bisa saja kita berkonsultasi menyampaikan bahwa ada semacam hal seperti misalnya kenapa ini di Bau-Bau ini terjadi selalu konflik horizontal misalnya, itu kan masalah sosiologi, bisa dijadikan bahan penelitian sebenarnya. Kenapa? Apa akar masalahnya ini? Dan itu bisa bertanya di Unidayan, Pak? Bisa, karena kita juga ada jurusan sosiologi. Bisa dan itu saya kira suatu kegiatan penelitian yang cukup mungkin katakan dari pemerintah Kota Bau-Bau ingin mengetahui. Mungkin juga ada ahli di tempat lain, tapi kan ahli tempat lain itu kan biayanya besar. Kalau kita ini hanya di Kota Bau-Bau, saya kira bisa dimanfaatkan ini. Ahli di sini ada beberapa orang dokter dari sosiologi ini. Nah, dia juga bisa, hanya kan mungkin dalam penelitian ini perlu ada informasi dan pendanaan yang cukup besar mungkin. Nah, ini kan yang kita tidak mampu tentunya Unidayan tidak bisa. Nah, tetapi kalau berkolaborasi dengan pemerintah daerah misalnya atau lembaga sosial yang mitra yang lain, itu bisa. Kita bisa menyiapkan ahli, kita bisa adakan MOU misalnya, itu saya kira bisa. Ya, jadi itulah tadi penjelasan dari Bapak Rektor Unidayan, Bapak Insinyur Haji LM Samsul Kamar MT IPU yang luar biasa, punya semangat, punya kegigihan yang luar biasa untuk bagaimana merubah paradigma SDM yang ada di sini, khususnya tenaga pengajar, sehingga mereka menjadi ahli dan tidak hanya melakukan tanggung jawab sebagai dosen untuk mengajar saja, tapi juga mereka meneliti dan melakukan riset. Dan ini adalah tahun yang diwajibkan bagi mereka. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita kembali bertemu dengan Pak Rektor untuk melihat sejauh mana hasil dari apa yang menjadi cita-cita beliau yang luar biasa mulia untuk bagaimana merubah dan meningkatkan kompetensi tenaga pengajar di sini. Terima kasih pemirsa catatan Iron Sabunu. Insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Sama-sama ya. Tetap sehat Pak Rektor. Siap. Baik, terima kasih. Kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.